Pemirsa, sebuah pesawat berpenumpang 5 orang jatuh di tengah sawah di Kartawaluya di Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Tirta Mulia. Jatuhnya kapal di Desa Kartawaluya, kapal PK. Sebuah pesawat jatuh di areal persawahan di Kartawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat sudah dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapatkan perawatan. Warga yang berada di lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Oh siap. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak gimana Pak? Alhamdulillah selamat, tanya gimana? Teman-teman alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh Bapak sempat nolongin? Ya sempat nolongin. Sempat salaman, sempat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto, Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya sudah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya tidak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kartawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada peperangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke. Tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Jadi mau nggak mau. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca jatuhnya pesawat komersil di daerah Karawang, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di sana. Selamat malam Rudi. Ya, Gede dan pemirsa selamat malam. Ya Rudi, bagaimana kondisi 5 korban yang dibawa ke rumah sakit hingga saat ini? Iya, Gede, untuk 5 korban ya dapat kami konfirmasi ulang bahwa korban kelimanya ini tidak dibawa ke rumah sakit, namun kelimanya ini sejak siang di daerah Kartawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, kelimanya ditolong oleh warga dan mereka langsung dibawa di belakang di desa ini. Mereka diberikan tempat untuk karena ada beberapa penumpang tersebut mengalami shock. Adapun memang kelimanya ini kalau dari keterangan pilot Eko yang tadi sempat kami konfirmasi tidak ada yang mengalami luka-luka. Dan mereka semua hanya mengalami shock saja. Dan kelimanya beberapa menit yang lalu setelah mereka mendapatkan pelayanan atau memberikan untuk beristirahat di sini, kemudian mereka langsung dibawa oleh pihak dari maskapai dari
pihak pihak maskapai pesawat Chelsea 152 dan mereka ditempatkan di sebuah hotel yang berada di Purwakarta, di mana mereka akan diberikan untuk beristirahat di sana dan nantinya rencananya usai besoknya mereka akan langsung diberangkatkan kembali ke tempat tujuannya masing-masing ya. Jadi dapat kami konfirmasi juga ada 5 memang di sini ada awak, salah satunya yaitu bernama Eko Agus Nugroho yaitu sebagai pilot. Kemudian itu Eko ini merupakan Perum Telaga Bestari Cluster, dia berada di Sindang Jaya di daerah Tangerang. Kemudian juga di sini yang kedua yaitu Rizky Dwi Andreas yang merupakan sebagai teknisi. Nah, Rizky ini merupakan warga Serdang Wetan, itu Legok, Kabupaten Tangerang juga. Kemudian yang ketiga yaitu Nur Andi Lesmana, yaitu sebagai teknisi. Dia merupakan beralamat di Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Dan kemudian yang keempat yaitu Wilmar Eko Baryanto, yaitu merupakan kru. Di mana Wilmar ini bertempat tinggal juga di Kurensari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian yang kelima yaitu Ibnu Berkah Romadiano kru sebagai ya. Jadi sementara itu. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tempat di mana beberapa saat yang lalu 5 korban kecelakaan pesawat ini dibawa dan saat ini kami konfirmasi kembali sudah selamat kelimanya dan dibawa ke hotel untuk pemulihan. Kepulan asap akibat letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi di jalur aliran lahar Sungai Leprak di bawah jembatan Besuk Bobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat sore. Letusan sekunder terjadi setelah material banjir lahar dingin Gunung Semeru bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas. Fenomena ini mengakibatkan kepulan asap tebal menyelimuti jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang pengendara terganggu. Akibatnya jalur Lumajang menuju Malang ditutup sementara karena membahayakan keselamatan pengendara. Roda 2, roda 4 maupun R6 diharap untuk sementara tutup dulu dikarenakan ini kondisi kayak gini, abu lumayan tebal, jadi biarpun itu geladak perak pun sekarang sudah nggak kelihatan. Jadi saya mohon untuk semuanya ya pengendara harap tutup dulu sementara. Pemirsa, 3 hari setelah erupsi Gunung Semeru, kondisi desa Supit Urang di Lumajang, Jawa Timur sangat memprihatinkan. Ratusan rumah rusak, sementara akses jalan warga terputus. Pasca erupsi Semeru, pemerintah desa Supit Urang di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mencatat lebih dari 200 rumah dan fasilitas umum rusak. Selain akibat guguran awan panas, kerusakan juga terjadi akibat banjir lahar yang terus terjadi dalam 3 hari terakhir. Sejumlah bangunan rata dengan tanah akibat sapuan material vulkanik. Menurut warga, kerusakan paling parah terjadi di Dusun Kumukbas dan Dusun Sumbersari. Meski saat ini material erupsi berupa batu-batuan besar dan pasir sudah mulai dibersihkan. Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 memaksa ratusan warga mengungsi dan bertahan di lokasi penampungan sementara. Banyak lumpur, kedalaman lumpur di dalam rumah berapa, Pak? Perkiraan 1 meter lebih. Barang-barang yang jadi korban apa saja, Pak? Ya barang-barang toko warung itu sembako lah semuanya, nggak bisa diambil. Ini dapur juga rusak ya, Pak? Rusak. Selain itu, erupsi juga menyebabkan sejumlah tiang listrik roboh dan kabel terputus, sehingga jaringan listrik di desa Supit Urang terganggu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 hari pasca bencana erupsi Gunung Semeru, bantuan logistik mulai berdatangan ke posko pengungsian di SDN 4 Supit Urang. Selain bantuan logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan.
Warga terdampak erupsi Gunung Semeru hingga hari ketiga masih bertahan di titik pengungsian SDN 4 Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Di hari ketiga ini, bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Selain logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan medis pengungsi. Hingga saat ini, total 1.116 jiwa masih bertahan di 9 titik pengungsian. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian di SDN 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Yayan. Bagaimana situasi di sana? Apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, gitu. Alat pengungsian dari lokasi pengungsian di SDN 4 Urang, Kecamatan Pronojiwo. Juga saat ada ratusan pengungsi yang ada memenuhi di pengungsian ini. Total ada 200 pengungsi yang masih bertahan di lokasi ini. Untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh pengungsi adalah kebutuhan perlengkapan tidur seperti alas tidur dan juga selimut. Selain itu, obat-obatan juga sangat dibutuhkan mengingat di hari ketiga ini banyak pengungsi yang mengeluhkan sakit demam maupun diare ataupun batuk-batuk. Iya. Saat saya berada di posko kesehatan, ini petugas medis sedang memeriksa salah satu pengungsi. Dan saya akan mencoba bertanya apa saja yang dibutuhkan di lokasi pengungsian ini. Bapak dengan Bapak siapa? Chandra. Pak Chandra. Apa sih yang obat-obatan yang paling dibutuhkan di lokasi pengungsi? Kalau dibutuhkan itu pada nyeri, terus tetes mata sama tetes mata, multivitamin sama krim perasa nyeri. Itu Mas. Apa sama minyak kayu putih. Kan banyak dikeluhkan ke pengungsi apa? Yang paling banyak dikeluhkan sakit mata sama pegel-pegel, Mas. Itu biasanya disebabkan? Ya, kurang istirahat jelas, sama lampu vulkanik yang padam. Makasih. Ya, Mas. Ya, jadi barusan memang sudah saya tanya dengan petugas kesehatan medis di sini. Memang kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini multivitamin, juga obat pereda nyeri, karena memang di lokasi pengungsian ini daya tahan tubuh pengungsi juga sudah mulai drop. Iya, Yayan, apakah bagi wanita, anak-anak, dan lansia ini ada tempat khusus atau kebutuhan khusus yang diberikan kepada mereka karena mereka ini seringkali menjadi pihak-pihak yang rentan? Ya, selain kebutuhan anak-anak seperti popok dan susu, juga lansia di sini juga membutuhkan obat-obatan. Baik, terima kasih Yayan atas informasi Anda. Semoga saja bantuan dari masyarakat dan pemerintah dapat membantu meringankan beban mereka di sana. Selamat bertugas kembali, Yayan.